Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang ada. Pada pagi hari ini renung yang saya akan bawakan bertema membangun kedalaman. Lukas 6 ayat 46 sampai 49, tetapi saya akan bacakan hanya ayat 47 dan 48. Beginilah firman Tuhan. Setiap orang yang datang kepadaku, mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa sebuah bangunan letak kekuatannya itu ada pada fondasinya atau dasarnya. Semakin kuat fondasinya, maka semakin kuatlah bangunan itu. Angin, hujan, dan banjir datang selalu untuk menguji kualitas dari sebuah bangunan. Apakah bangunan itu tetap kokoh atau tetap tegak, bangunan itu tersebut roboh atau hancur. Itu tergantung dari fondasinya yang kita tahu. Dalam kehidupan kita, seringkali yang namanya masa-masa sulit atau kesukaran itu sering terjadi. Sering datang untuk apa? Untuk menguji apa yang menjadi dasar dan fondasi kehidupan kita. Kalau dasar dan fondasi kehidupan kita rapuh, maka kita akan mudah tersapu atau tergilas oleh situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, kalau fondasi dan dasar hidup kita kuat, maka kita akan menjadi orang-orang yang tetap kokoh. Apapun yang terjadi, apapun yang sedang terjadi, itu kita akan tetap kuat. Kalau kita memiliki dasar yang kuat, fondasi yang kuat. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, selalu prinsipnya adalah kedalaman. Kedalaman ini akan menentukan kekuatan kehidupan kita. Kalau kita dangkal dasarnya, maka kehidupan kita ini akan gampang sekali tersapu oleh semua situasi yang terjadi. Apapun yang terjadi kita akan terbawa, kita akan hancur. Kita harus ingat, suka tidak suka, mau atau tidak mau, percaya atau tidak percaya, badai dan masa sukar akan datang dalam kehidupan kita. Akan selalu ada, itu gak bakal bisa kita hindari. Untuk apa badai dan masa sukar itu datang? Untuk menguji kualitas bangunan kita. Bangunan kehidupan kita itu harus diuji seberapa kualitasnya. Apakah kita punya kualitas bangunan kehidupan yang kuat? Apakah kita punya fondasi kehidupan yang kuat? Firman Tuhan ingin memberitahu kepada kita bahwa orang yang bijaksana adalah orang yang menggali dalam dasar dan fondasinya, serta meletakkan dasarnya itu adalah di atas batu. Itulah orang yang bijaksana membangun fondasi yang benar dan dalam. Hari ini yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah fondasi hidup kita dalam? Apakah pengenalan kita akan Tuhan punya kedalaman? Atau hari ini kita adalah orang yang dangkal? Kita dangkal dalam pengenalan kepada Tuhan. Kita dangkal dalam iman. Kita dangkal dalam karakter. Itu sebabnya ketika datang masalah, persoalan, badai kehidupan, kita gampang sekali itu terbawa oleh semua situasi yang terjadi. Kita sering jatuh dalam persoalan-persoalan dan kita bingung kenapa kita gak bisa menghadapinya. Karena apa? Karena kita memiliki dasar yang mungkin masih kurang. Sehingga kita kurang kuat dalam menghadapi situasi yang datang. Masalah yang datang itu kurang. Kalau kita melihat contoh dari seorang Simson. Simson ini adalah salah satu seorang anak Tuhan yang dangkal. Simson ini sebenarnya adalah orang yang dipilih dan diurapi Tuhan untuk sebuah misi menyelamatkan umat Tuhan dari penjajahan dan penindasan bangsa Filistin. Kita bisa perhatikan nanti, mungkin bisa baca dalam Hakim-Hakim 13-16. Dia memakai kuasa dan karunia Tuhan yang diberikan itu bukan untuk mengerjakan misi dan tugasnya. Dalam kisah kehidupannya ini
Yang terbanyak justru Simpson ini memakai kuasa dan urapan Tuhan itu untuk masalah-masalah yang muncul yang disebabkan oleh keinginan dan keputusannya sendiri. Dan kalau kita melihat akhir dari kisahnya sangat-sangat tragis, saudara. Maka daripada itu, jangan sampai kita memiliki dasar pondasi yang dangkal dalam kehidupan kita ini. Karena kalau kita dangkal dalam kehidupan, maka situasi dan keadaan bisa menyapu kita. Serta bisa membawa kita ke jalan yang salah. Membuat kita down, tidak akan pernah maju. Oleh sebab itu, ini saatnya kita perlu membangun kedalaman. Firman Tuhan menjelaskan kepada kita bagaimana kita untuk membangun kedalaman. Bagaimana caranya? Yang pertama, jadikanlah Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Ada banyak orang Kristen masa kini hanya menjadikan Yesus sebagai juru selamat saja. Mereka percaya bahwa Yesus telah mati buat dosa-dosa mereka. Mereka percaya bahwa Yesus adalah juru selamat yang menebus dosa-dosa mereka. Tetapi Tuhan mau kita tidak berhenti di situ. Tuhan ingin bukan sekedar menjadikan Yesus sebagai juru selamat kita, tetapi Yesus Kristus mau menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Sudahkah Dia menjadi Tuhan dalam kehidupan kita? Apa itu Tuhan? Tuhan adalah bahasa aslinya itu bahasa Yunani, menggunakan bahasa Yunani dipakai kata kurios. Apa itu kurios? Kurios adalah penguasa satu-satunya, penguasa tunggal, penguasa dari sebuah sistem. Pertanyaannya adalah, apakah Yesus menjadi penguasa dalam hidup kita? Apakah Dia menjadi satu-satunya Tuhan yang berdaulat? Atau jangan-jangan ada Tuhan yang lain dalam hidup kita selama ini? Itu sebabnya kita dangkal dalam kehidupan. Ketika situasi sulit dan masa sukar datang, kita tersapu dan tergilas. Oleh sebab itu, saatnya sekarang kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan yang memerintah hidup kita. Bukan diri kita lagi yang menjadi penguasa, melainkan Yesus Kristuslah yang menjadi penguasa satu-satunya dalam kehidupan kita. Ketika Kristus menjadi penguasa atas kita, maka kerinduan dan prioritas terbesar kita adalah melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua, jadilah orang-orang yang dengan sukacita mentaati setiap kehendak Tuhan. Injil Lukas 6 ayat 47-48 ini memberitahukan kepada kita bahwa orang yang bijaksana adalah orang yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya. Ia sama dengan orang yang membangun rumah dan orang ini menggali dalam-dalam dasarnya. Jadi bagaimanakah membangun kedalaman itu? Yaitu jadilah orang yang dengan sukacita, dengan penuh kerelaan, taat dan tunduk untuk melakukan kehendak Tuhan. Waktu kita belajar untuk berjalan dalam ketaatan kepada kehendak Tuhan, maka sesungguhnya kita sedang membangun kedalaman dalam kehidupan kita. Ketidaktaatan adalah kedangkalan. Sebaliknya ketaatan ini adalah kepada kehendak Tuhan, kepada firman-Nya adalah sama dengan membangun kedalaman. Mari kita jalani kehidupan kita di tahun yang baru ini. Membangun terus kedalaman kehidupan kita dalam pengenalan akan Tuhan. Jangan sampai kita memiliki dasar yang dangkal dalam kehidupan ini. Sebab ujian akan terus datang. Akan selalu ada. Dan itu selalu menguji kehidupan kita. Seberapa berkualitas bangunan kita. Seberapa kuat, seberapa dalam bangunan kehidupan kita. Puji nama Tuhan kita akhiri. Kami mengucap syukur Tuhan untuk renungan di pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini yang singkat ini Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan. Engkau Allah yang terus memberkati gereja Tuhan di mana Engkau telah tempatkan ini Tuhan. Memberkati juga setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada, setiap pekerjaan, usaha, mata pancaran yang dilakukan Tuhan, setiap usaha-usaha dari yang terkecil sampai yang terbesar Tuhan, Engkau memberkati dengan limpah-limpah Tuhan. Begitu juga setiap pendidikan anak-anak mereka Tuhan. Engkau Allah yang memberkati, terlebih Engkau yang selalu memberi kekuatan Tuhan. Sepanjang tahun ini Engkau Allah yang menyertai, memberikan kesehatan, kekuatan daripadamu Tuhan, menyertai
dan damai sejahtera, sukacita yang daripadamu Tuhan, selalu ada Tuhan bagi jemaat Tuhan yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah Tuhan renungan di pagi hari ini. Kiranya ini boleh menjadi berkat kami semua di pagi ini Tuhan, menjadi kekuatan dalam menjalani kehidupan ini Tuhan. Kami tutup hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.